Heho Pop gengs, kalau dengar nama negara Cina mungkin aja ada dua hal yang terlintas di benak kita sebagai orang Indonesia. Pertama adalah negara kaya, karena Cina itu berani memberi utang ke Indonesia untuk beragam proyek dalam jumlah yang fantastis. Melansir BBC, Bank Indonesia pernah melaporkan utang Indonesia mencapai 21,7 juta US dollar atau sekitar 326,7 triliun rupiah. Lalu yang kedua adalah negara jahil, karena Cina ini sering banget berseteru dengan Indonesia persoalan Laut Natuna Utara. Oh iya, saking jahilnya, bukan cuma Indonesia yang ditemani Cina untuk bersengketa soal wilayah. Di berbagai belahan dunia, Cina juga melakukan hal yang sama. Salah satunya antara Cina dan Jepang nih yang bersengketa antara pulau kecil bernama Senkaku bagi Tokyo dan bernama Diaoyuan bagi Beijing. Jika dilihat dari bentuk pulau, tidak ada yang berarti di atas pulau yang cuma tumpukan batu dan habitat bagi burung laut tersebut. Luasnya saja cuma 7 km persegi, yang berarti 20 kali lebih kecil dibanding Mall Grand Indonesia Jakarta. Namun siapa sangka kalau ternyata pulau ini begitu krusial bagi kedua negara ini. Dari sejarahnya, pulau kecil ini menjadi milik Jepang di tahun 1895 dan masuk dalam wilayah prefektur Okinawa. Dulunya, tidak ada sengketa apapun di pulau kecil tersebut karena dianggap nggak penting. Namun pada tahun 1970, semuanya langsung berubah ketika Pulau Senkaku tercatat sebagai pulau strategis dunia. Dalam kawasan pulau ini, terdapat cadangan minyak bumi sebanyak 200 juta barel dan gas alamnya itu sebanyak 18,2 miliar meter kubik. Selain itu, pulau ini juga menyimpan 5% dari sumber daya ikan dunia. Dan yang paling krusial adalah posisi dari pulau ini yang jadi jalur pelayaran utama untuk ekspor-impor kedua negara. Saat mengklaim pulau ini, Cina menggunakan dalih kekuasaan dinasti Ming pada abad 14 hingga 17 yang susah untuk ditelusuri kebenarannya. Namun walau dianggap absurd dengan klaim tersebut, Cina masih bersikeras dengan pendapatnya. Bahkan negara ini menggerakkan kapal perang dan juga mendirikan pangkalan militer. Walau sebenarnya hal ini tidak melanggar aturan internasional apapun, tapi pihak Jepang mengaku kalau tindakan Cina membuat jengkel dan juga bersifat intimidatif. Jadi Jepang mau nggak mau harus siap untuk segala kemungkinan. Sengketa wilayah selanjutnya datang dari Cina melawan India di perbatasan pegunungan Himalaya. Konflik ini sebenarnya bukan cuma melibatkan Cina dan India ya, tapi juga melibatkan Tibet. Namun yang paling panas tentu aja Cina versus India. Penyebab dari konflik ini adalah ketidakjelasan batas wilayah antar negara di pegunungan tak berpenghuni. Bahkan konfliknya sampai membuat perang di tahun 1962 selama sebulan dari Oktober menuju November. Pada tahap akhir perang tersebut, akhirnya dihasilkanlah kesepakatan soal garis kontrol aktual yang memisahkan keduanya dan juga ketentuan penjagaan yang tidak boleh menggunakan senjata api. Namun sayangnya walau sudah mencapai sepakat, mau itu Cina maupun India semua tidak merasa puas. Jadi dari tahun ke tahun, Cina dan juga India terus menaruh curiga satu sama lain. Sebenarnya kedua negara sempat mencapai titik terang saat Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi saling mengunjungi dan memperlihatkan persahabatan yang erat. Tapi sayang, pada 2020 bentrok kemudian terjadi antar dua negara di perbatasan saat COVID sedang menggila dan menimbulkan korban jiwa. Dalam bentrok yang terjadi, Cina dan India sama-sama mengaku benar. Cina menganggap India ingin mengakhiri status quo dengan membangun sebuah jalan di sana, jadi tentara Cina merangsek masuk ke wilayah pembangunan. Sedangkan menurut India, mereka tidak melanggar aturan apapun dan malahan tentara Cina yang duluan masuk ke wilayah India. Setelah bentrok ini, keduanya kemudian menyatakan telah berdamai di depan publik. Namun di belakang orang-orang, keduanya tentu masih bersitegang. Sebenarnya secara alasan untuk mempertahankan wilayah tersebut tidak ada yang begitu penting. Wilayah ini sendiri saja tertutup salju, gak ada sumber daya alam yang berarti. Lalu untuk jadi jalur militer juga tidak mumpuni. Alasan keduanya untuk bertahan ya cuma soal gengsi. Gak ada yang mau kalah karena sama-sama negara besar. Seperti biasanya, batas laut yang dimiliki Cina memang menjadi permasalahan yang sangat rumit.
Lokasi bernama Batu Sokotra yang merupakan kumpulan terumbu karang di Laut Kuning juga menjadi sengketa mereka dengan Korea Selatan. Secara jarak, lokasi tempat ini memang lebih dekat ke Korea Selatan yaitu 149 km dari Pulau Mara. Sedangkan jarak dengan Pulau Yaza milik Cina mencapai 287 km. Klaim keduanya atas tempat ini berdasarkan sejarah masing-masing negara yang pernah berkuasa secara bergantian di pulau tersebut. Nah, pertikaian ini sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih ya, karena hukum kelautan internasional, Batu Sokotra ini nggak boleh diklaim oleh siapapun karena merupakan batas negara yang tidak jelas. Tapi Korea Selatan dan Cina tetap ngotot. Hal ini tuh udah mirip ya sama dua cowok yang lagi memperebutkan satu cewek tapi dilarang pacaran sama bapaknya. Saking ngototnya, kedua negara bahkan melakukan ahli saling usir. Ya ampun, mau itu Cina atau Korsel, keduanya jelas mengerahkan kekuatan militernya. Dari segi alasan untuk membuat seteru di daerah ini, semuanya sih soal politik dan kepercayaan dari masyarakat, di mana Cina tidak ingin mengalah karena daerah negeri tirai bambu di sekitar Batu Sokotra dihuni oleh kebanyakan etnis Korea dan juga Han, yang sering tidak puas dengan pemerintah. Jadi kalau kalah oleh Korea, bisa-bisa mereka malah dicemooh. Untuk Korea Selatan juga sama, mengalah dari Cina berarti mereka akan dianggap lemah. Emang sih, siapa yang mau diceng-cengin sama tetangga? Ya pasti nggak ada dong. Bicara soal sengketa Cina dengan negara lain, Laut Cina Selatan sepertinya menjadi yang paling parah. Gimana enggak? Cina bukan cuman berurusan sama satu negara, melainkan berbagai negara. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Taiwan, dan juga Vietnam. Pokoknya semua negara yang menyentuh Laut Cina Selatan pernah panas karena perlakuan Cina. Alasan Cina mengklaim laut seluas 3,5 juta kilometer persegi selalu dibilang karena sejarah Nine Dash Line. Cina kekeh banget dengan klaim mereka dan bahkan gak segan-segan mengusir kapal dan pesawat yang melintas. Padahal nih ya, Laut Cina Selatan itu secara sah dibagi dalam UN Clause, kesepakatan global tentang hukum laut internasional. Tapi Cina sih terus aja bodo amat dengan apa yang dikatakan negara lain. Sikap Cina yang bersikeras atas lokasi ini tentu bukan tanpa sebab. Soalnya di sini itu cadangan minyak buminya mencapai 7,7 miliar barel dan cadangan gas alamnya mencapai 81 triliun meter kubik. Selain itu, ada hal yang lebih krusial. Laut Cina Selatan adalah rute pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, kalau dimiliki oleh Cina, negara ini bisa mengacak-ngacak negara besar seperti Amerika dan juga Rusia. Jadi tahu kan, kenapa Cina ngebet banget sama lokasi ini? Nah, itu tadi video untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Pop Gengs. Bye!